Baik, di sini saya pemateri pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar hukum supervisi. Yang pertama itu Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar isi, di mana pada Romawi kelima, sub B disebutkan bahwa supervisi itu proses pembelajaran yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Yang kedua itu ada supervisi pembelajaran yang diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Yang ketiga itu kegiatan supervisi yang dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan. Dasar hukum yang kedua itu Pendidikan RI nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, di mana kompetensi supervisi kepala sekolah yaitu yang pertama, merencanakan program supervisi akademik dalam rangka meningkatkan profesional guru. Yang kedua, melakukan supervisi akademik terhadap guru dan penggunaan pendekatan teknik yang tepat. Yang ketiga, menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dan dalam rangka peningkatan profesional guru. Selanjutnya itu ada pengertian supervisi, di mana supervisi itu berasal dari dua kata, yaitu super dan vision, di mana super itu peringkat atau posisi yang lebih tinggi atau yang lebih hebat, sedangkan untuk vision sendiri itu pandangan atau kemampuan untuk menyadari sesuatu yang benar-benar terjadi. Ini menurut ID tahun 2014. Sehingga kalau digabungkan kedua kata tersebut, supervisi sendiri pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Untuk supervisi supervisi pendidikan sendiri merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik, termasuk terhadap proses belajar mengajar yang menyangkut guru dalam mengajar sehingga tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. Selanjutnya itu supervisi menurut buku Kimball yang direvisi oleh John T. Lovell, di mana supervisi pengajaran dianggap sebagai sistem tingkah laku formal yang dipersiapkan oleh lembaga untuk menyiapkan interaksi dengan sistem perilaku pengajar dengan cara memelihara, mengubah, dan memperbaiki rencana serta aktualisasi kesempatan belajar siswa, di mana supervisi di sini itu memberi perilaku dalam memperbaiki situasi belajar mengajar agar lebih baik. Dalam uraian supervisi di atas juga difokuskan pada yang pertama itu ada perilaku superior, yang kedua ada dalam membantu guru, dan ketiga tujuan akhirnya untuk mengangkat harapan belajar siswa. Okay. Selanjutnya itu menurut Profesor Dr. Piet Suhertian, di mana supervisi ini adalah usaha memberi layanan kepada guru, baik secara individual maupun secara kelompok, dalam usaha memperbaiki pengajarannya. Jadi maksudnya di sini di mana seorang supervisi ini dapat membantu dalam meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas sehingga meningkatkan kualitas belajar peserta didiknya. Selanjutnya itu dari pedoman supervisi dari Dikbud, di mana supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah dasar agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Jadi maksudnya di sini supervisi itu ditujuankan agar dapat menciptakan atau pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Di sini ada tujuan supervisi, di mana tujuan supervisi itu adalah pencapaian tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru dalam perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Jadi maksudnya tujuan supervisi ini sendiri itu untuk memperbaiki mutu belajar mengajar guru dan juga membina pertumbuhan profesi guru sehingga adanya kelancaran dalam proses belajar mengajar, terus ada peningkatan dalam
pengetahuan, keterampilan, dan lainnya. Selanjutnya itu tujuan supervisi pendidikan menurut Wahyudi tahun 2012, di mana meningkatkan kemampuan profesional dan teknis bagi guru, kepala sekolah, dan personal sekolah lainnya, agar proses pendidikan di sekolah lebih berkualitas, kerjasama, partisipasi, dan kolaborasi, bukan berdasarkan paksaan dan kepatuhan, sehingga akan menimbulkan kesadaran, inisiatif, dan kreativitas personal sekolah. Ya, Pak. Realistis yang kita ketahui itu kondisi di mana seseorang merasa sudah tidak harus berpegangan terhadap prinsip dasarnya, tetapi harus tetap didasari atas kenyataan yang sebenarnya. Karena itu, kepala sekolah tidak boleh merencanakan hal-hal yang belum mampu dipahami serta dilakukan oleh para guru. Sebelum kepala sekolah melakukan kegiatan supervisi, ia harus tahu terlebih dahulu sampai tingkat mana sih pengetahuan, keterampilan, serta sikap-sikap yang dimiliki para guru yang disupervisinya. Yang kedua itu ada demokratif. Demokratif di sini mengandung makna menjunjung tinggi musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta menghargai dan sanggup menerima pendapat orang lain. Yang ketiga itu ada kooperatif. Kooperatif itu bisa juga dikatakan kerjasama, mengandung suatu pengertian bahwa apa yang dilakukan dalam kegiatan supervisi merupakan untuk mengembangkan usaha bersama atau memberi support, mendorong sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang keempat itu ada konstruktif dan kreatif, yang dimana pada konstruktif dan kreatif ini mengandung kegiatan yang dilakukan untuk mendorong guru-guru agar mereka senantiasa tumbuh dan aktif dalam menciptakan situasi belajar yang lebih baik. Sudah. Sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yakni mengenai sasaran. Nah, jadi sasaran supervisi. Sasaran supervisi ini terbagi atas dua. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua, hal-hal yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Nah, yang pertama ini pelaksanaan kegiatan belajar mengajar meliputi yang pertama itu menyusun program pengajaran. Jadi maksudnya menyusun program pembelajaran di sini, yakni seorang guru merencanakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Jadi seseorang guru sudah menyusun programnya mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran, begitu. Jadi terus yang kedua, pelaksanaan proses belajar mengajar. Masih yang B. Pelaksanaan proses belajar mengajar. Proses belajar pembelajaran merupakan suatu kegiatan interaksi antara guru dan murid dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Jadi di sini seorang guru harus mampu mengembangkan suatu kelas supaya siswanya dapat berinteraksi satu sama lain. Terus yang C, pelaksanaan program hasil penilaian. Jadi penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah buku yang direncanakan dalam RPP karena langkah-langkah perencanaan pembelajaran mempengaruhi hasil belajar secara menyeluruh. Nanti ini akan dijelaskan oleh teman saya mengenai langkah-langkahnya. Terus yang D, menganalisis hasil penilaian. Next. Nah, terus yang kedua, hal-hal yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar seperti yang pertama itu pengelolaan kelas. Jadi salah satu faktor penting dalam belajar adalah lingkungan belajar. Untuk guru harus dapat menciptakan lingkungan kelas yang membantu perkembangan pendidikan anak didiknya. Jadi pengelolaan kelas ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Terus yang B, pengelolaan sekolah. Nah, pengelolaan sekolah ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan. Terus yang C, pengelolaan administrasi atau pelaksanaan BK. Nah, pertama-tama kita
harus mengetahui apa itu administrasi. Jadi administrasi adalah sebuah usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan di dalam organisasi dengan tujuan agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan baik. Nah, kalau dalam pelaksanaan BK ini sebuah usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan di dalam BK dengan tujuan agar sasaran dapat tercapai dengan baik. Terus kebersihan. Nah, perlu kita ketahui bahwa kebersihan ini sangatlah berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Begitupun dengan ketertiban. Terus yang terakhir, pelaksanaan ekstrakurikuler seperti UKS, pramuka dan sebagainya. Pasti teman-teman sudah tahu apa sih itu ekstrakurikuler. Jadi ekstrakurikuler itu adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat dan kemampuan peserta didik yang lebih luas. Ekstrakurikuler ini juga sudah dijelaskan di pertemuan kemarin ya. Mungkin sampai di situ saja, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik-teknik supervisi. Yang pertama itu kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, kunjungan antar kelas atau antar sekolah, rapat rutin, pertemuan gugus atau kelompok kerja guru, kunjungan antar kelompok kerja guru, kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah, selanjutnya sistem magang, penataran tingkat lokal, karya wisata, brosur edaran media massa. Nah, yang kunjungan kelas ini misalnya dilaksanakan untuk memperoleh gambaran dan pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru. Selanjutnya observasi kelas. Nah, observasi kelas ini biasanya dilaksanakan untuk mengetahui usaha serta kegiatan guru dan siswa. Contohnya, supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, percakapan pribadi. Nah, percakapan pribadi ini biasanya dilaksanakan pada waktu yang tertentu atau jika ada masalah khusus. Selanjutnya, kunjungan antar kelas atau antar sekolah. Dengan adanya kunjungan antar kelas atau antar sekolah ini dapat menukar pengalaman yang menyangkut interaksi belajar mengajar dan menambah wawasan dalam proses mengajar. Selanjutnya, rapat rutin. Nah, rapat rutin ini biasanya dilaksanakan oleh pembina dengan para guru dalam rangka menyampaikan informasi yang bersifat umum. Selanjutnya, pertemuan gugus atau kelompok kerja guru. Nah, pertemuan ini biasanya dilaksanakan oleh kelompok kerja guru itu sendiri, kelompok kerja kepala sekolah, dan kelompok kerja pengawas sekolah. Nah, jadi kelompok kerja guru ini juga berfungsi sebagai wadah untuk melakukan berbagai kegiatan penunjang belajar mengajar. Contohnya strategi belajar mengajar, membuat alat pelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya, kunjungan antar kelompok kerja guru, kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja pengawas sekolah. Nah, kunjungan ini biasanya dilaksanakan oleh pengurus atau anggota saling mengunjungi dengan kelompok kerja yang lain. Nah, maksudnya di sini sebagai wadah-wadah pengorganisasian dan pembinaan bagi guru, kepala sekolah, dan pemilik sekolah untuk melakukan peningkatan mutu pengajaran.
Selanjutnya sistem magang. Nah, sistem magang ini biasanya dilaksanakan oleh guru belajar dari guru sekolah lain selama beberapa hari. Selanjutnya penataran tingkat lokal. Nah, penataran tingkat lokal ini biasanya dilaksanakan minimal 1 sampai 3 hari dari tingkat sekolah dengan materi yang diperlukan oleh guru tersebut. Selanjutnya karya wisata. Nah, karya wisata ini biasanya itu mengunjungi sumber-sumber belajar seperti museum. Selanjutnya melalui pengumuman brosur edaran media massa. Nah, untuk mengetahui informasi perkembangan atau kebijakan pendidikan, kita bisa membaca atau mendengar dari pengumuman brosur media massa. Seperti itu. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, yang terakhir itu adalah langkah-langkah supervisi. Nah, dalam langkah-langkah supervisi ini terdapat 4, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Perencanaan itu merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang akan dicapai. Perencanaan ini bertujuan sebagai pedoman kerja bagi kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi di kelas. Yang kedua itu ada persiapan. Persiapan itu merupakan persediaan untuk melakukan sesuatu agar terlaksana dengan baik. Nah, persiapan yang dilakukan atau yang dipersiapkan dalam supervisi ini, yang pertama itu ada format atau instruksi supervisi. Yang kedua itu ada materi pembinaan, yang ketiga ada buku catatan, dan keempat data supervisi sebelumnya. Yang ketiga pelaksanaan. Pelaksanaan ini proses dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dimana memiliki langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama itu ada temu awal, di mana kepala sekolah mengadakan rapat untuk menyampaikan hal-hal yang akan disupervisi kepada guru. Supervisi biasa dilakukan oleh pengawas maupun kepala sekolah. Yang kedua itu ada observasi administrasi atau observasi kesiswaan, perlengkapan barang, program pengajaran, dan keuangan. Yang ketiga ada observasi PBM atau proses belajar mengajar. Yang keempat observasi UAS. Yang kelima ada wawancara. Setelah pelaksanaan supervisi perlu diselingi atau dilengkapi dengan wawancara. Gunanya wawancara ini untuk melengkapi informasi tentang semua masalah yang dihadapi untuk mencari alternatif pemecahan masalahnya. Keenam itu temuan akhir, seperti kegiatan di akhir dengan menyampaikan laporan temuan. Yang terakhir tindakan lanjut, yaitu proses pembinaan dan perbaikan dalam hasil temuan pada waktu melaksanakan supervisi.